benar-benar memperhatikan bahwa betapa luar biasanya ya seorang Yesus yang mau memperhatikan orang kecil seperti ini, yang oleh orang-orang di dalam sinagoga mereka tidak menaruh perhatian, tapi ada Yesus yang masih punya kesempatan untuk menaruh perhatian. Dalam hal ini adalah tema yang kita bahas, betapa besarnya belas kasih dari Tuhan. Ada Yesus, wanita tanpa nama, 18 tahun sakit, orang-orang hanya bisa melihat ini, tapi ada juga pejabat-pejabat dalam sinagoga yang siap untuk melawan Yesus. Itulah kasih dan kebaikan yang selalu bersama-sama, eh, yang berbuat baik tidak diperhatikan, tapi melihat di mana titik kelemahan yang bisa dilawan. Nah, mari kita coba untuk menimbah pengalaman iman dari Lukas bab 13 ayat 10 sampai 17, yaitu Injil hari ini, yang seperti biasa saya kaitkan dengan pengalaman rohani dari Santa Faustina. Kisah tentang seorang wanita tanpa nama yang selama 18 tahun itu mengalami kerasukan roh jahat, dan dia sampai pada posisi yang sangat tragis, yaitu berdiri tegak pun tidak bisa. Hanya bisa berdiri dengan posisi seperti kita lihat pada gambar ini. Dan dengan bantuan tongkat itu bisa diselamatkan atau dia bisa bergerak leluasa. Dan lihatlah bagaimana posisi para rasul yang bersama dengan Yesus menaruh perhatian pada wanita ini, tapi pejabat dalam sinagoga memilih untuk membelakangi, ya, membelakangi yang berjubah merah ini, membelakangi wanita yang memohon pertolongan dari Tuhan Yesus ini. Dan memang ya, gambar ini berbicara banyak kepada kita. Tadi yang saya katakan bahwa ada kebaikan yang memang eh, nampak, tetapi juga ada eh, ketidaksukaan yang langsung ditonjolkan karena kebaikan yang dilakukan oleh Yesus pada saat itu. Maka dari perikop dari Lukas bab 13 ayat 10 sampai 17 ini, hal pertama yang nampak di sini adalah menyangkut kerahiman atau belas kasih dari Tuhan Yesus Kristus kepada orang yang sangat membutuhkan. Yesus yang oleh Paus Fransiskus mengatakan Yesus adalah wajah kerahiman Bapa yang kelihatan. Wajah kerahiman Bapa yang kelihatan. Itu adalah Tuhan Yesus. Dan dia sungguh menaruh eh, dirinya sebagai penunjuk wajah kerahiman Bapa itu kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, terutama pada wanita tanpa nama ini, dan juga pada para muridnya, kecuali kepada pemimpin sinagoga yang memilih lebih legalis, tidak mau ikut terlibat karena itu bertentangan dengan hukum-hukum dan peraturan mereka. Tapi Yesus pada saat itu, kenapa dia lanjut berbuat baik dengan menyembuhkan wanita ini? Karena dia punya kuasa untuk bisa membebaskan manusia dari berbagai macam belenggu kehidupan. Dalam konteks ini, Yesus itu menunjukkan dirinya sebagai pembebas atau Mesias bagi orang-orang yang terbelenggu secara rohani, terbelenggu secara fisik, dan terbelenggu secara sosial. Kenapa secara rohani, fisik, dan sosial ini ketiga-tiganya itu menyatu? Karena orang ini ya selama 18 tahun dia terbelenggu secara rohani. Dia betul-betul bergumul. Mungkin kalau dengan orang-orang zaman ini itu dia novena, 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 tapi tidak ada hasil. Bersungut-sungut pada Tuhan, Tuhan kok saya novena, novena, kok doa saya tidak terkabul, bla 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 bla. Santo Yakobus bilang itu kamu salah berdoa kali. Ya, seperti itu. Tapi itu yang selalu terjadi. Ya, ini adalah belenggu rohani yang selalu kita miliki. Yang kedua adalah belenggu fisik. Lihatlah bahwa dengan posisi tidak bisa berdiri tegak, maka dia terbelenggu pada dirinya sendiri secara fisik dengan bantuan tongkat, tapi dia tetap tidak berdiri tegak sebelum Yesus menyembuhkan. Dan secara sosial, dia pasti dibully habis-habisan oleh orang-orang pada zaman itu. Mereka pasti mengatakan, oh kasihan banget ya.
Dia sampai pada posisi badan seperti ini, karena itu, dan lain sebagainya. Seperti yang terjadi masa kini. Jadi ada eh, belenggu dalam kehidupan rohaninya, dalam fisiknya, dan dalam kehidupan sosial. Dia mengalami ini. Dan kalau kita merenungkan secara fisik, secara rohani, dan secara sosial, ini betul-betul tidak mudah. Benar-benar menjadi beban bagi wanita yang tidak punya nama ini. Ada tantangan dari pihak orang-orang yang legalistis seperti ini, ya, legalis seperti pemimpin sinagoga ini. Ketika melihat Yesus menyembuhkan wanita ini pada hari Sabat, dia langsung bereaksi. Cara bereaksinya apa? Dia membalik badan seperti ini. Lebih mudah bersikap legalis, membalikan badan kepada Yesus daripada tetap berdiri menghadap pada Yesus. Itulah, ya, itulah sikap legalis dari eh, pemimpin di sinagoga yang kadang-kadang juga bisa menghinggap dalam kehidupan kita. Lebih baik bersikap legalis daripada berdiri dan menghadap menghadap Tuhan sendiri. Kadang-kadang kita menjadi orang Farisi modern yang bersikap legalis seperti ini. Nah, sebagai contoh itu seperti tadi Injil Lukas bab 13 ayat 10 sampai 17 yang hari ini kita dengar, ya, ada penyembuhan terhadap seorang wanita yang telah lumpuh selama 18 tahun pada hari Sabat, dan pembelaannya pembelaan dari Yesus terhadap tindakan yang dia lakukan, eh, bahkan membuat pemimpin sinagoga itu bisa marah-marah, dan Yesus mengatakan kamu itu munafik, hipokrit kamu itu. Nah, pertanyaan bagi kita, oh 18 tahun, 18 itu maksudnya apa? 18 tahun itu punya makna teologis biblis yang sangat dalam. Yang pertama adalah bahwa 18 tahun itu adalah durasi, waktu yang cukup lama di mana orang itu bergumul dengan dirinya sendiri, bergumul secara rohani, bergumul secara fisik, dan bergumul secara sosial. Ini adalah makna dari 18 tahun ini. Jadi, dalam kitab suci selalu ada angka-angka tertentu. Mungkin saja 18 tahun, tapi bisa juga tidak sampai 18 tahun. Tapi dipakai angka 18 ini untuk menunjukkan durasi yang sangat lama. Orang itu bergumul dengan kehidupan. Dan itu adalah sebuah ujian, sebuah tes yang sangat dalam. Apakah orang ini masih bisa mengandalkan Tuhan atau tidak? Jadi itu makna dari angka 18 ini. Makna lain dari angka 18 ini adalah bahwa penderitaan yang dialami itu adalah bagian dari kehidupan. Kalau you mau ikut Yesus dari dekat, maka perlu mengalami yang namanya pengalaman penderitaan. Yesus memikul salib. Kita juga masing-masing itu punya pengalaman penderitaan. Dan ini durasinya 18 tahun. 18 tahun dia masih mau mendekatkan diri pada Tuhan. Kita ini mungkin baru 1 hari kita sudah protes-protes pada Tuhan. Jangankan 1 hari, 5 menit pun kita sudah mulai protes. Tuhan, kok kenapa begini? Itu kita banget itu, ya. Santo Lukas itu coba untuk menyoroti tema belas kasihan, ya, the mercy of God, belas kasihan dari Allah sendiri, di mana belas kasih itu melampaui legalisme. Belas kasih itu jauh lebih tinggi dari sikap legalis, ya. Tapi kadang-kadang orang lebih mengutamakan ini hukumnya mengatakan begini loh. Pokoknya perintah-perintah itu seperti ini. Kita harus ikuti. Kalau kita tidak ikuti, kita akan masuk neraka jahanam. Ya enggak juga kali. Tuhan itu bukan seperti itu. Kadang-kadang kita itu bertindak melebihi Tuhan. Padahal sebetulnya tidak begitu juga. Ya. Jadi apa yang Tuhan Yesus tunjukkan ini betul-betul mengoreksi kita. Yang kadang-kadang itu terlampau bersikap legalis. Kalau kita melawan ini, kita akan masuk neraka jahanam. Waduh, yang mengatur kehidupan kita bukan kita. Tuhan yang mengatur kita. Maka Santo Lukas dalam Injil ini mencoba untuk menyoroti tema belas kasih yang Tuhan mau tunjukkan pada kita. Belas kasih ternyata melampaui legalisme, melampaui sikap legalistis yang seringkali menghinggapi kehidupan kita. Maka hal yang lain adalah pentingnya belas kasih
pentingnya kerahiman dalam konteks kelompok kita ini, pentingnya kerahiman dari Tuhan yang perlu dialami oleh setiap pribadi. Dan juga gagasan bahwa istirahat pada hari Sabat dan pembebasan sejati adalah anugerah ilahi dari Tuhan. Jadi memang hari Sabat itu oke dikuduskan, tapi ketika ada belas kasih, ada seseorang atau pribadi yang membutuhkan belas kasih dari Tuhan, mari kita mengutamakan belas kasih dari Tuhan. Why? Because God is love. Karena Allah itu kasih. Kalau kita bersifat legalistis, masa sih Allah itu adalah kasih? Kok kita membiarkan dan mengutamakan yang hukum-hukum itu? Kadang-kadang hukum itu dibuat oleh manusia, bukan oleh Tuhan. Kita coba untuk berpikir jernih. Nah, mengapa Yesus itu memilih untuk berbelas kasih pada orang seperti ini? Yang pertama, belas kasihan dan pembebasan itu kita butuh. Sekali lagi, belas kasihan atau kerahiman Tuhan dan pembebasan kita dari dosa itu kita butuh di dalam kehidupan kita. Motivasi utama dari Tuhan Yesus adalah bahwa belas kasih terhadap wanita yang menderita, yang ia lihat sebagai anak Abraham yang layak untuk disembuhkan dan dibebaskan dari penderitaannya selama 18 tahun itu. Ia membebaskannya dari roh jahat, sebuah titik kelemahan, dan membiarkannya untuk berdiri tegak. Ini memang sebuah bahasa simbolis yang selalu kita alami. Tuhan itu menunjukkan yang namanya wajah belas kasih dari Allah bagi manusia. Dan belas kasih Tuhan dalam perikop kita hari ini adalah belas kasih untuk orang-orang yang lemah. Kaum wanita pada zaman itu adalah gambaran orang-orang yang lemah. Pada zaman ini yang kita sebut sebagai orang yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Ini yang diwakili oleh wanita yang 18 tahun menderita ini. Memang dia dirasuki oleh roh jahat. Tapi karena dia ini anak Abraham, maksudnya apa? Karena dia ini punya iman. Maka dia dekat pada Tuhan dan membiarkan dirinya terbuka untuk bisa disembuhkan oleh Tuhan. Maka selemah-lemahnya dia bisa berdiri tegak. Kenapa dia bisa berdiri tegak? Karena dia mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Tidak ada kesombongan rohani yang dia miliki. Tapi bahwa dalam kelemahannya itu, dia berusaha untuk menunjukkan Tuhan, ekomi. Inilah aku, sembuhkanlah aku. Maka meskipun dia punya posisi tubuh seperti yang kita lihat dalam gambar ini, tapi pada akhirnya Tuhan membuat dia bisa berdiri tegak. Itu berarti tongkat pun dia akan lepas ketika dia bisa berdiri tegak. Jadi ini menunjukkan apa? Menunjukkan belas kasih atau kerahiman dari Allah yang membebaskan dia. Membebaskan dari mana? Dari belenggu dosa. 18 tahun hidup dalam roh jahat, dalam kungkungan roh jahat, dalam selimutnya roh jahat. Tapi begitu dia dibebaskan, dia menjadi wanita yang merdeka, luput dari dosa, dan bisa berdiri dengan tegak di hadapan Tuhan yang berbelas kasih. Hal yang kedua adalah bahwa belas kasih itu melampaui legalisme. Belas kasih itu melampaui legalisme. Iya, memang yang diutamakan adalah belas kasih dari Tuhan. Kerahiman Tuhan itu jauh lebih besar.
Kita seberdosanya apapun, kerahiman Tuhan itu jauh lebih dari segala-galanya. Perhatikanlah gambar ini. Yesus itu menaruh perhatian pada wanita ini. Belas kasih itu melampaui legalisme. Kalau saja Tuhan ini mau bersifat legalis, mungkin dia tidak mau memberikan kesempatan pada wanita ini. Tapi kenapa Tuhan Yesus memberi kesempatan untuk melepaskan dia dari belenggu dosa selama 18 tahun itu? Perikop ini betul-betul mau juga untuk memberikan kritik sosial terhadap ketaatan yang kaku pada aturan atau pada hukum yang menghalangi kerahiman atau belas kasih dari Tuhan. Kalau kita terlampau kaku pada hukum-hukum, maka kita juga tidak akan bebas untuk mengasihi. Bayangkan, kalau kita sedang misah, tiba-tiba ada seorang yang pingsan dalam gereja, apakah kita membiarkan dia itu tergeletak di atas tanah? Kalau hati kita adalah hati manusia, maka kita akan memberikan kesempatan untuk bisa menaruh pertolongan kepada orang itu. Sebagai seorang pastor, ini menjadi refleksi tersendiri. Kalau seandainya di gereja, pada saat saya sedang homili, lalu ada anak yang menangis, apakah saya harus memarahi orang tuanya? Hei, stop itu anak yang sedang menangis. Atau dengan bijak, saya mengatakan dalam diri saya juga dulu pernah jadi anak-anak, juga pernah menangis, mungkin pernah menangis di gereja juga. Oke, lanjut menangis saja, nggak apa-apa. Tapi suatu saat pasti dia tidak akan menangis dalam gereja lagi, karena dia sudah besar. Saya tidak bisa dari mimbar semua, stop itu anak itu, terlalu ribut, nanti orang-orang tidak mendengar homili saya. Enggak juga kali, ya itu. Jadi kita terlalu legalis dan tidak manusiawi pada sesama. Itu juga bukan Kristiani, bukan Katolik sebenarnya. Satu lagi, mengapa Yesus itu berbelas kasih? Satu hal yang penting di sini adalah bahwa pemimpin sinagoga itu ditegur dengan keras oleh Yesus untuk mengutamakan itu belas kasih. Dan dia mengatakan sikap hipokrit, sikap munafik. Ya, ini memang sikap munafik yang ada dalam diri pemimpin itu. Dia lebih mengutamakan hidup atau boleh dikatakan eh, posisinya daripada belas kasih kepada orang yang sangat membutuhkan. Jadi di sini saya katakan, ya pemimpin sinagoga itu ditegur dengan keras oleh Yesus karena hipokrisisnya, sikap munafiknya itu dalam mengutamakan dirinya untuk memperhatikan pekerjaan, ya, ritual membebaskan hewan atau ternak, ya, yang mereka mereka miliki misalnya. Jadi itu selalu terjadi dalam kehidupan. Lalu satu lagi adalah bahwa mengapa? Karena Yesus itu menyatakan bahwa belas kasih lebih penting daripada ketaatan yang kaku pada tafsiran manusiawi terhadap hukum-hukum yang berlaku. Jadi ini menjadi alasan-alasan kenapa Tuhan itu menunjukkan belas kasih-Nya yang besar kepada manusia. Satu lagi adalah mengapa Yesus itu berbelas kasih? Yesus adalah Mesias. Mesias berarti pembebas. Dalam perikop Injil pada hari ini, Yesus menunjukkan dirinya sebagai pembebas, sebagai Mesias, yang digambarkan sebagai sosok yang membebaskan seorang wanita yang benar-benar sosok manusia yang lemah dari rantai tak terlihat yang mengikat dia, membuat dia menjadi tidak bebas. Rantai yang tak kelihatan itu adalah cacat fisik, penindasan rohani, atau juga batasan sistem-sistem yang tidak adil atau ketidakadilan, bullying-bullying yang dia alami dalam kehidupan karena posisi tubuhnya yang sudah jongkok-jongkok seperti itu. Ya. Dan yang terakhir adalah dia adalah yang
memanggil orang untuk berdiri tegak dan dipulihkan. Yesus sebagai Mesias itu ya menunjukkan belas kasih untuk bisa memanggil setiap orang yang mengimaninya untuk berdiri tegak di hadiratnya. Memanggil orang untuk berdiri tegak dan dipulihkan adalah tugas kita sebagai gereja masa kini yang siap untuk menegakkan hidup orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau misalnya dia sedang terpuruk, apa yang harus kita lakukan? Membiarkan orang itu tetap terpuruk, atau kita berusaha untuk memanggil supaya dia bisa berdiri dengan tegak? Atau kita berprinsip EGP, EGP itu emang gua pikirin. Itu kadang-kadang terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita coba menimbah pengalaman rohani dari Santa Faustina. Saya kutip pertama adalah di buku harian Santa Faustina nomor 186 dan 187 yang memang sangat menarik untuk kita coba untuk menghayatinya sesuai dengan spirit Injil pada hari ini. Santa Faustina itu bersaksi. Kesaksiannya begini, pada hari ini Yesus berkata kepada saya ingin agar engkau lebih dalam lagi memahami kasih yang membara di hatiku untuk jiwa-jiwa, dan engkau akan mengerti hal ini ketika engkau merenungkan sengsaraku. Ini perkataan Tuhan Yesus kepada Santa Faustina. Dan dia lanjutkan, mintalah belas kasihku bagi para pendosa. Saya menghendaki keselamatan mereka. Ketika engkau mengucapkan doa ini dengan hati yang tulus dan dengan iman bagi seorang pendosa, saya akan memberikan kepadanya anugerah pertobatan. Dan inilah doanya. O darah dan air yang memancar dari hati atau dari lambung Yesus sebagai mata air belas kasihan bagi kita, aku percaya kepadamu. Ini doa yang selalu kita ucapkan. Dan ketika doa koronka, orang pasti mengucapkan ini atau mendoakan secara pribadi. Tapi poin kita begini, kalau dalam Injil itu Yesus menyembuhkan seorang wanita yang 18 tahun kerasukan roh jahat sampai dia tidak bisa berdiri tegak, kita bisa membuat orang itu berdiri tegak dengan apa? Dengan mendoakan orang itu. Supaya dia bisa bertobat. Supaya dia bisa berdiri tegak dengan lepas, bebas dari dosa-dosanya. Dan doa apa yang kita ucapkan? Ini ada doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada Santa Faustina. O darah dan air yang memancar dari hati Yesus atau dari lambung Yesus sebagai mata air belas kasihan bagi kita, aku percaya kepadamu. I trust you. Itu yang selalu kita ucapkan. Ini dari buku harian Santa Faustina 186 dan 187. Kemudian yang kedua saya ambil dari buku harian Santa Faustina nomor 1698, juga sangat bagus untuk memperkaya teks Injil yang hari ini kita dengar sebagai aktualisasinya. Dalam buku harian Santa Faustina nomor 1698 itu memiliki pesan utama tentang momen-momen terakhir dalam kehidupan seseorang atau saat ajal itu mendekat. Saya tampilkan ini karena sebentar lagi kita juga akan merayakan tanggal 2 November jiwa-jiwa di api penyucian. Dan ini memang membuat kita selalu siap untuk menghadapi yang namanya kematian yang bahagia. Dan kita perlu luput dari dosa-dosa dan berdiri tegak. Maka di sini 1698 sangat bagus untuk kita renung. Momen-momen terakhir dalam kehidupan seseorang dan anugerah yang diberikan Tuhan pada saat itu. Tuhan memberikan jiwa satu kesempatan terakhir untuk pertobatan. Ini kata kuncinya, pertobatan sebelum dijemput oleh sang maut. Dan pertobatan itu haruslah pertobatan yang sejati dan keselamatan. Bahkan jika mereka belum menerima sakramen yang terakhir, yaitu sakramen pengurapan orang sakit, melainkan melalui
momen anugerah terakhir yang dapat dipengaruhi oleh doa-doa untuk orang-orang yang sedang sekarat atau yang sedang siap untuk wafat. Maka dalam buku harian Santa Faustina 1698 itu menggambarkan ya satu kekuatan doa bagi mereka yang sedang berada di ambang kematian. Kita pasti akan bertemu dengan orang-orang yang di ambang kematian. Ini 1698 ini menjadi pesan yang sangat istimewa bagi para devosan Krahimani ini. Dengan memastikan bahwa keselamatan masing-masing itu mungkin bagi setiap orang. Bahkan di saat-saat terakhir pun ada kemungkinan untuk memperoleh keselamatan. Apa yang kita pelajari dari 1698 ini? Yang pertama adalah momen kematian. Pada saat kematian, Allah itu memberikan jiwa kesempatan terakhir untuk keselamatan. Paling kurang jiwa yang bersih, yang tidak terbelenggu oleh dosa. Yang kedua, anugerah terakhir. Kesempatan terakhir ini tersedia bahkan jika orang yang sekarat sekalipun tidak dapat menerima sakramen pengurapan orang sakit atau sakramen yang paling terakhir dan juga komuni kudus atau sakramen pengurapan orang sakit sebagai pengganti dari sakramen tobat yang harus diterima oleh orang yang dalam keadaan sekarat itu. Yang ketiga, peran dari doa. Doa itu menjadi penting. Berdoa untuk orang-orang yang sekarat atau dalam sakaratul maut itu sangat penting karena dapat membawa mereka kepada keselamatan, membuat dia bisa berdiri tegak kembali. Dengan doa-doa kita, anugerah keselamatan bagi jiwa-jiwa itu bergantung pada doa-doa dari kita yang menjadi sesamanya. Dan yang terakhir adalah iman akan belas kasihan Allah. Ini juga menjadi penting. Kenapa? Karena Santa Faustina juga mencatat bahwa melalui doanya ia bisa memperoleh iman pada belas kasihan Allah bagi orang-orang yang sekarat sekalipun, yang dalam keadaan sakaratul maut, dengan doa bisa menghidupkan kembali. Dan ini adalah sebuah permohonan kepada Allah untuk kelimpahan anugerah bagi kehidupan kekal setiap pribadi. Maka, para saudara-saudariku, apa yang perlu kita tanamkan dalam diri kita? Doa singkat, Yesus adalah andalanku. Hanya dengan doa ini bisa membantu kita untuk coba untuk melihat kembali Yesus sebagai Mesias atau Sang Pembebas kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Dan saya mendoakan semua yang ikut dalam Zoom ini. Bapa dalam surga, pandanglah dengan rela saudara-saudariku yang ikut dalam pengajaran Zoom untuk menyiapkan diri menghadapi kematian yang membahagiakan. Semoga dengan permenungan kami pada hari ini, Engkau membuka hati kami untuk semakin terbuka kepadamu, terutama pada Yesus Putramu, untuk memperoleh keselamatan, merasakan kerahiman dari Tuhan, sebagaimana diajarkan juga oleh Santa Faustina kepada kami. Tuhan, dampingilah kami selalu, dan berkatilah kami dari hari-hari kehidupan kami. Amin.